Wow, haleluya. Anda merasakan hadirat Tuhan? Amin. Apalagi sudah dibakar 10 hari lewat doa setiap malam. Apalagi kemarin ya saudara. Dapat sesuatu? Amin. Atau apinya ditinggal di gereja? Orangnya pulang? Hah? Kemarin apinya luar biasa loh saudara. Kita kebakaran di sini, pas mau pulang apinya tinggal di gereja. Kita pulang. Hahaha. Tadi Roh Kudus ngomong kayak gitu loh. Jangan sampai kita kebakaran di gereja, tapi pulang kita apinya ditinggal di gereja. Kita pulang aja. Pulang tetap sama. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini buat kita semuanya yang hatinya terbuka, yang benar-benar hatinya lapar dan haus, yang hari-hari ini yang dimana Anda benar-benar berseru kepada Tuhan, Tuhan aku mau engkau akan tidak akan pernah sama lagi. Saya percaya ini saudara. Saya lihat ada banyak kegerakan khususnya anak-anak muda, saya lihat di berbagai negara saudara. Wow, mereka punya api yang luar biasa. Saya ketemu satu anak saudara, namanya Daniela, orang Korea. Dia sekolah di Amerika. Saya dengar kesaksian anak ini saudara, ini masih kuliah saat ini. Anak ini tadinya udah benar-benar kayak dunia banget. Make up medok, dia cari cinta di klub-klub malam. Dia luar biasa dah, pokoknya dunia lakukan apa dia ikutin saudara. Sampai pada suatu waktu dia ketemu sama Tuhan. Hari ini saudara, itu anak, api doanya luar biasa saudara. Dia bisa main piano sendirian. Dia ngajak orang doa revival saudara. Dia gak mau peduli, tapi saya lihat ini anak luar biasa. Waktu saya nonton anak ini saudara, gila. Hati saya bilang, Tuhan I want this. I want this spirit, saya bilang. Aku mau roh yang kayak gini saudara. Roh yang seperti ini Tuhan. Jadi saudara, kita bukan dibakar dengan api di sini saudara untuk enak dagingnya. Mungkin kita ketika dibakar, benar kita ada rasa semangat. Kita ada rasa kegairahan. Itu benar saudara. Tapi itu kalau tidak membawa dampak kepada kehidupan kerohanian kita, itu namanya api emosi saudara. Kita harus bedakan benar-benar dengan nyalanya api fire of God dengan api emosi saudara. Ketika Anda diurapi, Anda merasa wow merinding, kayaknya enak banget. Tapi once you go home, ketika kita pulang, tapi kita gak ada sesuatu yang berubah, gak ada api yang membuat kita bisa bikin mezbah bersama Tuhan. Tidak ada kegairahan dengan firman, tidak ada gairah untuk intercession, gak ada gairah untuk doa syafaat, gak ada gairah untuk berkumpul dengan saudara seiman lagi saudara. So we are only burn, kita cuma dibakar oleh api emosi. Kita mesti hati-hati saudara. Ini bukan saya mematikan, tapi ini harus kita buang yang kayak gitu. Kita mau api yang sesungguhnya, api yang membakar kita beneran saudara. Amin. Coba kita lihat ayatnya, Matius 3 ayat 11, saya akan buka dari sini. Haleluya. Oke, saya akan bacakan dengan cepat saudara. Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu. Ini Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus diutus Bapa, salah satunya adalah dia harus membaptis kamu. Membaptis kita dengan Roh Kudus dan apinya. Katakan kepada kiri kanan Anda, Yesus membaptis kamu dan api. Katakan saudara dengan semangat. Haleluya. Jadi Yesus benar-benar diutus Bapa, salah satunya untuk membaptis pengikut-pengikutnya ini dengan Roh Kudus dan dengan apinya saudara. Dia mau api itu menyala-nyala di dalam kita. Dia mau saudara, surga itu mau melihat bahwa Roh Kudus itu memenuhi kita di dalam dan keluar saudara. Hanya orang yang punya api ini Tuhan, ya punya api Tuhan yang bisa membedakan kita dengan dunia ini. Saudara, ketika kita baca di Kisah Rasul itu
berapa hari ini kan kita renungnya semua dari Kisah Rasul 1 sampai dengan 4. Kita lihat orang-orang yang mengalami apinya Tuhan, mereka tidak pernah sama lagi. Mereka jungkir balikan dunia ini. Yerusalem penuh dengan kekuatan Tuhan, saudara. Jadi mereka bukan cuma emosi, tapi mereka benar-benar dibakar. Mereka benar-benar mengalami apinya Tuhan yang sesungguhnya. Apa yang kita bisa lihat ketika mereka dibakar dengan api yang sesungguhnya yang dari Tuhan, saudara. Wow, mereka akan lapar dan haus akan Tuhan dan kebenarannya, saudara. Jadi kalau saya bilang tadi, ketika kita katanya diurapi dengan api, tapi di rumah kita nggak ada tanda-tanda lapar dan haus akan Tuhan, itu perlu kita pertanyakan, saudara. Nah, waktu kita lihat Kisah Rasul, mereka menjadi suka bersekutu dengan Tuhan. Harus ada, saudara. If you are burned by the Holy Spirit, jika kita dibakar dengan api Roh Kudus, kita akan cinta Tuhan. Kita akan suka bersekutu sama Dia. Haleluya. Apalagi, saudara, ketika kita suka bersekutu dengan Dia, kita juga pasti suka bersekutu dengan sesamanya, sesama kita, saudara. Karena kita bayangin ya, saudara ya. Misalnya nih, kita di sekelompok ini nih, arang yang dibakar dengan api Roh Kudus. Semua nih kita lagi duduk, Anda nggak lihat sih ya. Coba kalau Anda lihat mata rohnya terbuka. Kita di kayak tungku yang penuh dengan api, semuanya arang-arang itu merah semuanya, saudara. Now, kalau ada satu arang, saudara, yang masih baru, yang masih hitam, dicemplungin ke tungku yang lagi membara itu dengan arang-arang yang lain, saudara. Anda lihat gak? Arang ini akan tetap hitam atau enggak? Hah? Dia akan menyala kan? Betul gak? Makanya kalau orang yang dibakar dengan api Roh Kudus sesungguhnya, gak mungkin dia gak suka bersekutu dengan umat yang lain. Karena dia tahu once dia masuk ke situ, dia akan bikin tambah hot. Dan kita bawa orang luar, orang baru yang gak kenal Tuhan, masukin ke sini. Saya yakin kalau kita benar-benar dibakar dengan api Roh Kudus, dia pulang juga jadi hot. Jangan pandang enteng, saudara. Persekutuan kita di gereja ataupun home, Anda harus pastikan di situ ada api. Karena hanya orang yang penuh api itu yang akan sekali lagi yang mencungkir balikan dunia. Gak ada orang yang dingin. Orang yang dingin dengan Tuhan bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apalagi, saudara, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, penuh dengan api, gak mungkin kita gak suka diajar. Kalau kita penuh dengan api Roh Kudus, saudara, kita selalu rasanya apa, saudara? Gak cukup, Tuhan. I want more, Lord. Gak cukup, Tuhan. I want more. Itu harus menjadi perkataan kita. Seperti Amsal katakan, kalau kita ada api, saudara, api selalu berkata tidak cukup. Api yang benar-benar api, saudara, dia seperti dunia orang mati yang berkata enggak cukup. Anda tak lihat, saudara, kuburan itu selalu nagih orang mati. Makanya Amsal katakan seperti itu, saudara. Dia gak cukup. Oh, seperti lintah, dia bilang gak cukup. If you are burned with the fire of God, you will say that. Makanya saya heran kalau orang, dia katanya dia menyala-nyala buat Tuhan, tapi disuruh datang untuk seminar atau diajar. Oh, gak mau, capek, gue sibuk, gak bisa. Besok. Itu firman loh, saudara, bukan saya karang-karang. Anda lihat di Kisah Rasul 2, mereka setiap hari berkumpul di rumah-rumah dan mereka rela mendengarkan pengajaran para rasul. Dan saya percaya pengajaran para rasul hari itu, saudara, mungkin tidak sehebat dengan yang hari ini, saudara. Tapi mereka bisa tiap hari berkumpul untuk diajar oleh rasul-rasul. Orang, sekali lagi, saudara, yang mengalami api Tuhan, dia akan pasti mengalami transformasi. Di Kisah Rasul, saudara, Anda lihat, renungan dibuat oleh Robi. Orang yang penuh dengan api, dia pasti mengalami transformasi.
Petrus yang darinya penakut, dia bisa menjadi pemberani. Murid-murid pun sama, murid yang lain. Yesus sebelum mereka mengalami Roh Kudus, mengalami api Roh Kudus, mereka semuanya kabur. Waktu Yesus disalib mereka semua tinggalin. Tapi once ketika mereka dibaptis oleh api, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Wow, mereka menjadi pasukan yang gagah berani. Petrus berani berkhotbah 3.000 orang selamat, saudara. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, saudara, saya percaya, dulu ini saya kecanduan nonton. Saya tuh udah kayak ada booking, ada kontrak sama bioskop-bioskop di kota. Setiap minggu mesti nonton. Dulu papa saya kalau nggak kasih saya nonton, saya bisa nangis, saya bisa marah, saya nggak bisa. Pokoknya saya harus nonton. Tiap minggu, tapi ketika yang saya heran, waktu saya dibaptis oleh Roh Kudus, itu kontrak saya sama bioskop putus, saudara. Saya nggak suka lagi nonton bioskop, saudara. Gak bener-bener tuntas, beres, stres. Heran banget tuh, saya udah buang duit berapa banyak tuh untuk bioskop gitu ya, saudara ya. Nah mungkin ada lagi teman-teman lain yang pada saat dipenuhi oleh Roh Kudus, kesaksian banyak berkata, orang yang narkoba tiba-tiba mereka lepas dari narkobanya, mereka lepas dari kecanduannya, lepas dari candu rokoknya, saudara. Kenapa? Karena api itu menghanguskan, saudara. Ibrani 12 ayat 29 katakan, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yes, sekarang Yesus sudah mati buat kita, saudara. Yesus sudah tersalibkan buat kita, saudara. Dia mati dan bangkit, dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus. Now, api yang menghanguskan itu buat kita yang adalah anak-anak Tuhan. Dia akan membakar semua apa yang bukan dari Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara, let's see, this fire is very awesome. Api Roh Kudus ini benar-benar dahsyat, saudara. Ingin nih, saudara, transformasi itu Tuhan. Transformasi karena di dalam api itu pasti ada kelepasan. Dan hari ini juga saat ini Anda mendengar ketika Anda terbuka. Saya nggak tahu keterikatan apa yang ada pada Anda. Api Roh Kudus akan sanggup membuat Anda terlepas hari ini juga. Mungkin kamu bilang, aku ngerasa panas-panas, nggak usah pakai perasaan. No, dulu waktu zamannya karismatik, kita terlalu pakai perasaan. Ya memang benar, ketika di dalam Kisah Rasul, saya yakin itu adalah peristiwa yang khusus. That is the very revival yang pernah terjadi di muka bumi. Itu hadirat Tuhan begitu kental, begitu kuat, begitu strong dibandingkan hari ini. Makanya ketika Ananias berbohong kepada Roh Kudus, saat itu dia mati. Jangan main-main, saudara, dengan api Roh Kudus yang sesungguhnya. Dan kita sedang menuju ada satu peristiwa lagi, akan ada peristiwa besar. Tapi saat ini Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dia bukan mempersiapkan pasukannya orang yang Kristen perasaan. No, this is true. Dia bukan membangun Kristen perasaan, tapi dia membangun Kristen yang benar-benar percaya apa kata Allah. Dia percaya apa kata Tuhan. Tuhan bilang yes, dia akan maju yes. Kalau Tuhan bilang no, dia akan stop. Orang yang bukan ditentukan oleh perasaannya, tapi orang yang bergerak dengan apa yang Tuhan katakan. Aduh, bangun tidur, rasanya gak enak ya. Tuhan sorry ya, pray dulu ya doa, lagi gak enak hati. Oh sorry Tuhan, hari ini saya gak melayani, sebab saya lagi marah sama suami saya. Saya gak mau datang gereja Tuhan. Itu namanya Kristen perasaan, saudara. Api Roh Kudus harus membakar yang seperti gitu, saudara. You are not living by feeling. Kita bukan hidup dengan perasaan, tapi kita hidup dengan apa kata Tuhan. Let God say, it's the final. Biarlah perkataan Tuhan itu yang menjadi final buat kita, saudara. Itu harus dilatih right now. Saat ini mungkin Anda berkata, api mana api? No. Dia sedang bekerja dari dalam untuk keluar. Anda harus berani percaya apa yang terjadi di Kisah Rasul itu tetap terjadi hari ini. Walaupun Anda mungkin tidak rasakan panas ataupun apa. Tapi api itu tetap bekerja. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus, api itu akan membakar kita dan kita mengalami transformasi, saudara.
Dan kita juga lihat pada saat kejadian di Kisah Rasul itu, api itu membakar semua yang pedit-pedit. Roh pedit dibakar semuanya. Roh pelit, roh hitung-hitungan sama Tuhan dibakar semuanya. Sampai mereka rela saudara menjual barangnya, ada yang miskin dia, mereka bagi-bagi. Kenapa? Pada saat api itu ada, kasih itu memberi. Roh kasih itu membuat kita menjadi orang yang generous, menjadi orang yang murah hati saudara. Anda pasti lihat itu semua karakter Tuhan pada saat api itu datang, itu keluar semua saudara. Haleluya. Saya benar-benar bergairah nih saudara ya. Amin. Jangan lihat yang di sini aja bergairah. Anda jangan saudara, ayo semangat kita. Ya, oke. Nah, apalagi saudara, tanda kita kalau benar-benar dipenuhi dengan apinya Tuhan. Tidak bisa tidak di hati kita. Ada api yang membakar, ada api kasih yang membakar kita. Dan kita tidak bisa diam. Kita mau menjadi saksi. Kita mau menjadi saksi saudara. Tidak bisa tidak. Ketika saya dulu masih kerja saudara, waktu saya dipenuhi Roh Kudus saudara. Di kantor itu pasti saya akan ngomong. Di kantor itu pasti akan saya cari orang yang sakit. Saya akan doakan orang-orang itu saudara. Oh makanya saya bilang sama orang-orang yang juga suka konseling, kamu jadi posisi leader di kantor, bagus saya bilang. Kamu harus pakai manfaatkan. Kalau kamu leader, kamu bisa mempengaruhi bawahan kamu, siapa Yesus. Waktu saya jadi leader saudara, waktu saya jadi kabak di Bank Danamon saudara, saya kebagian dari Sisdur. Jadi setiap itu saya selalu ada proyek baru, kerjaannya by project saudara. Oh haleluya, paling senang kalau proyek baru, yuk masuk ke kamar saya. Kita doa dulu, oke? Supaya proyek kita ini sukses. Kita doa. Yuk doa dengan agama masing-masing. Tapi saya yang pimpin. Oke? Anda pakai saudara. Posisimu hari ini untuk menggambarkan Injil. Mungkin dengan cara yang Tuhan berikan. Orang yang menyala-nyala gak bisa cuma duduk diam nonton. Kalau tadi saudara, orang Kristen emosi atau dibakar api emosi. Oh dia jadi penonton. Wih tadi itu orang khotbahnya bagus ya. Dia khotbahnya jelek banget. Dia ngomong apa sih gue gak ngerti. Ya kenapa? Karena kita cuma jadi penilai. Kita cuma jadi penonton. Kita gak menangkap apa yang dia bawa. Orang yang benar-benar dipenuhi dengan api Roh Kudus. Ada Tuhan satu kali ngomong saudara. Sama satu hamba Tuhan. You listen katanya. Kamu dengar khotbah. Tapi juga gak connect sama Tuhan. Kamu dengerin musik, pujian, penyembahan, tapi you don't connect to God. Kenapa saudara? Itu kita bukan? Oh ya gak apa-apa di mobil terus, apa tuh pujian, penyembahan. Saya masih sibuk mau mikirin apa ya. Gak pernah connect sama pujian, penyembahan yang kita dengerin. Atau lagi denger khotbah. Tapi kita gak pernah connect sama Tuhan. Saat itu saudara, waktu saya dengar itu orang ngomong kayak gitu. Yes Tuhan, saya bilang saya minta ampun. Apa yang dimaksudkan dengan ini saudara? Kau percaya ya setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman janji Tuhan yang dia katakan sama kita, dia perlu ya dan amin dari kita. Kerjasama dari kita. Amin saudara. Artinya apa saudara? Pada saat kita mendengar khotbah seperti ini saudara. Sekali lagi bukan perasaan. Setiap orang yang dipercayakan Tuhan untuk berdiri di tempat ini. Tuhan pasti memberikan sesuatu sama orang itu. Sesederhana apapun. Once you connect to God. Saat ini kamu mendengar. Mungkin saya ngomong tadi. Kristen emosi. Mungkin hati kamu bergerak. Tuhan please help me. Waktu saya ngomong tentang janji Tuhan, mungkin dia bilang, amin Tuhan, saya mau apa yang dia ngomong. Kayak kemarin Pak Andi bilang, kasih Bapak dilepaskan buat si Shirley katanya. Apa yang Anda nangkap? Oh itu buat si Shirley. But if you have the fire of God, you will, Tuhan apa yang lu kerjain sama si Shirley? I want that. I want more.
Aku mau Tuhan. Waktu dilepaskan pengurapan di sini. You must say to God, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau itu. Pada saat ada teguran, Tuhan selidiki hati aku. Jadi kita benar-benar connected in 24 hours, maybe bisa 24 jam kita bisa connect dengan Tuhan. Yaitu pada saat kita dengar firman, pada saat kita dengar pujian, kita juga mulai, oh yes Tuhan. Kita mulai connected dengan Tuhan. Amin, saudara. Fire of God akan membuat kita gak pernah sama lagi. Amin, saudara. Jadi kita mulai orang yang dibakar dengan api Roh Kudus, dia akan menjadi saksi, saudara. Sekali lagi, kalau Anda hari ini masih belum menjadi saksi, minta. Tuhan aku mau Tuhan. Di kantor aku mau Tuhan ngomong sama orang ini. Mulai ditarget saudara, siapa yang harus aku ngomong. Saya kadang-kadang nih saudara, saya suka ada gini loh. Ya Tuhan, kau panggil aku ya, sekarang aku full time. Kadang aku suka rindu gitu loh. Duh gue kalau di kantor, gue mau babat habis tuh teman-teman gue tuh. Ada anak buah saya saudara, 2 orang akhirnya jadi Kristen sih sekarang. Dan dia udah menikah saudara. Kenapa? Ya itu kita mulai sederhana aja, gak mau Kristenin dia kok. Yang gue punya gue mau bagi gitu loh prinsipnya. Apa yang aku punya aku bagi. Teman saya yang jantungnya pernah juga, kan saya kesaksian di sini. Dia jantungnya tuh bocor. Apa tuh? Dindingnya memang lahir nggak sempurna saudara. Setiap kali di kantor kok kecapean dia bener-bener sakit gitu loh. Nah dia orang Makassar dan dia bener-bener orang tuanya terhubung dengan kuasa kegelapan. Sampai dia supaya dia bisa hidup, bapaknya ikat janji dengan dukun. Pakai tali saudara, tali emas. Nih dia panjang umur segini nih. Nah saya bingung waktu saya ke kantor sama dia, saya mulai doain dia. Dia orang Katolik sih saudara. Saya mulai doain, saya mulai kalau dia sakit. Jadi gitu, kalau dia kecapean dia bisa, aduh Ci sakit Ci gitu kan. Oh ayo kita cari meeting room, kita doain. Habis doain dia lepas gitu kayak enak gitu. Bulak-balik saudara. Semakin saya pepet dia, saya deketin dia terus saya doain dia. Dia sering manifestasi, saya bingung nih. Sampai pada satu waktu saya ajak dia, mau gak kamu pelepasan? Saya tanya-tanyain lah dia gimana. Akhirnya saya ajak ke rumah pelepasan. Itu benar-benar setan luar biasa. Bukan luar biasa ya. Tuhan kita lebih luar biasa. Nah waktu saya ajak ke rumah saya saudara. Saya mau doain dia pelepasan. Nah kamar saya itu dia nyender di kamar saya. Duduknya kita di lantai kan. Dia nyender. Biasanya kamar saya itu tahu ya bahasa roh ya, peret gitu ya. Jadi sulit terbuka sebenarnya. Walaupun gak dikunci tapi susah banget. Tapi waktu saya ngelayani dia pelepasan, tiba-tiba dia lagi nyender begitu, pintu bisa terbuka, dia geledak. Wah langsung saya, deg-degan saya. Kenapa? Dia kayak geger otak. Wah saya bilang gila nih, peperangan bukan peperangan yang biasa-biasa nih. Jadi sejak itu saudara, kita berdua sama si Hendra terus ya, layanin dia terus. Sampai saya mau full time. Saya mau berhenti dari Bang Danamon, ini Bang Danamon saudara. Saya masih bingung kenapa nih dia manifestasi terus kalau ada saya dia bisa manifestasi. Saya bilang aduh Tuhan gimana Tuhan. Ini orang Tuhan, saya udah mau lepasin, saya sayang banget gitu karena aduh umurnya pakai benang. Saya bilang boleh gak saya minta benangnya, saya mau bakar itu. Bapaknya gak kasih. Karena dia takut kalau dibakar anaknya meninggal kali ya saudara ya. Tapi puji Tuhan hari ini saudara, yang umurnya cuma sepanjang tali, dia punya anak 2. Dan dia masih hidup sampai sekarang. Haleluya saudara. Jadi kalau kita punya api gak mungkin biasa-biasa saudara. Kita pasti ngelihat setan pengen hajar aja. Haleluya. Lihat orang belum bertobat pengen ngomong saudara. Amin. Tapi bukan hanya itu, prestasi kerja juga harus ditunjukkan. Supaya kita gak jadi ngomongan, lu bisa doa doang. Prestasi, itu ya saudara ya, enggak. Kita benar-benar orang yang penuh Roh Kudus diberikan hikmat. Kenapa? Orang yang dibakar dengan api tadi ketika kita responin api itu, kita dekat sama Tuhan. Ingat, hikmat
pengetahuan keluar dari mulut Allah. Amsal 2 katakan begitu saudara. Jadi kalau kita benar-benar saudara penuh dengan api Roh Kudus, gak mungkin kita menjadi orang bego. I swear in the name of Jesus. Tidak ada orang yang terhubung dengan Yesus secara intim. Anda menjadi orang yang tidak punya hikmat. Itu tidak akan pernah ada. Karena firman jelas berkata, dari mulut Tuhan itu keluar hikmat, keluar pengetahuan. Amin saudara. Jadi kalau hari ini Anda berasa, aduh gue kayak kurang, bego deh, kayaknya gue kuliah kurang nih. Kalau apa, minta saja. Amin, bakar Tuhan, dekat sama Tuhan. Pasti Anda akan hidupnya gak pernah sama lagi. Amin. Nah, jadi saudara, kemarin Pak Andi sudah nyatakan ya tentang kasih. Tapi saya cukup pengen lihat. Saya tinggal punya waktu 10 menit lagi. Nah, tapi ini kita bergairah kan? Bergairah. Kenapa lama-lama tuh ya jadi pada padam? Kenapa di Alkitab katakan Wahyu 2 ada yang kehilangan kasih mula-mula, ada yang jadi suam-suam kuku saudara. Kenapa tuh bisa begitu? Nah saudara, saya juga pernah ngalamin sih. Nah kita tahu ya saudara, areng itu kalau menjadi dari merah menjadi hitam lagi saudara, atau gak menyala lagi, dikeluarin dari sumbernya, ya kan sumbernya ya saudara, sumber api siapa saudara? Yesus kan. Nah once kita jauh dari Tuhan, itu arang dikeluarin dari kobaran api, emang sih gak langsung plep, gak ada apinya lagi, masih ada apinya, masih merah-merah, masih sih doain orang, masih lakukan sesuatu buat Tuhan, tapi apinya udah makin redup, sampai akhirnya benar-benar mati. Saya bilangin ya Bapak, Ibu, Saudara kekasih, api itu padam gak langsung. Anda bisa kelihatannya masih berapi, tapi sebenarnya sudah menuju pada kematian. Apa sih penyebabnya saudara? Kita gak menyala-nyala hari ini. Ketika saya merenungkan ini, tiba-tiba Roh Kudus kasih saya Matius 4 itu. Bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus dengan 3 pencobaan itu. Saudara, nanti Anda baca di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tapi saya mau bagi 3 hal itu adalah sebenarnya singkatnya adalah karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 3 hal ini cukup manjur untuk bisa membuat api kita padam. Ya saudara, nah kalau kita lihat di Matius 4 ayat 3 itu, pertama dikatakan Yesus dicobai dengan suruh iblis datang mengubah dia batu jadi roti. Sebelum itu kalau kita baca, Yesus yang menyala-nyala setelah dia dibaptis lalu keluar Roh Kudus turun memenuhi Yesus saudara. Roh Kudus sendiri loh yang membawa dia ke padang gurun. Ada satu yang tadi saya ada yang kurang. Kalau kita penuh dengan api Roh Kudus, api pencobaan, api dunia ini tidak bisa menghancurkan kita. Saya mau ulang ini. Kalau kita dipenuhi dengan api Roh Kudus, api pencobaan datang sama kita, dia tidak bisa menghancurkan kita. Anda nangkep ini saudara? Karena di musim pandemi mungkin Anda merasa gue lagi kebakaran sama api pencobaan, api penderitaan, oppression, segala macam penderitaan di dunia ini saudara. Tapi ketika Anda penuh dengan api asing itu akan dilalap habis sama apinya Tuhan. Semua seperti yang asli itu akan menghancurkan, akan menelan semua yang bukan dari Tuhan. Nah Yesus waktu dibawa ke padang gurun, dia oleh Roh Kudus tidak menunjukkan api dari padang gurun itu menelan Yesus. Justru Yesus menang. Amin saudara. Tapi kita belajar apa yang dikatakan itu. Dia disuruh mengubahkan batu jadi roti. Artinya apa saudara? Urusan kantong tengah. Amin. Semuanya perlu kerja kan? Semuanya perlu makan, perlu kebutuhan sehari-hari. Waktu kita menyala-nyala saudara. Oh ada-ada aja. Kita mungkin disibukkan kembali dengan urusan perut saudara. Oh ada dibuat sibuk, kita dibuat sibuk.
Sehingga kita lama-lama tadinya waktu kita bersekutu dengan Tuhan, lama-lama gak ada waktu. Oh sorry Tuhan, hari ini libur dulu ya, sibuk. Besok sibuk lagi, meeting sibuk sampai malam. Oh sibuk dan sibuk. Akhirnya Anda jauh dari sumber api itu. Karena Anda dibuat sibuk untuk urusan perut kita. Hati-hati saudara, ini yang sedang terjadi. Kesibukan kita bukan berarti Anda harus suruh jadi orang yang gak sibuk saudara. Tapi kesibukan kita, tanpa kalau kita gak waspadai, kita akan ditarik dari api itu keluar dan kita akan padam. Amin, saudara. Apalagi yang dicobai iblis, cobain Yesus. Ketika dia kita disuruh memuaskan keinginan kita. Coba deh kamu terjun, nanti juga Tuhan akan kirim malaikatnya supaya kamu gak jatuh kan. Gak apa-apa lah, kamu nonton sekali-sekali. Istirahat. Nonton Korea nanti juga Tuhan tolong kamu, Roh Kudus pasti akan ingetin kamu gitu kan. Gak apa-apa deh ngerokok sekali itu juga Roh Kudus tepak kali mulut kamu gitu ya saudara ya. Betul gak? Orang Kristen banyak pikiran gitu gak? Gak apa-apa lah kita coba-coba aja, kita dukem lah sekali-sekali, kita capek kan. Api Roh Kudus nanti juga dibakar lagi kita. Tapi sekarang kita coba-coba aja. Nanti juga Roh Kudus tegur kita. Tahu gak saudara? Banyak loh anak Tuhan pikirannya begitu. Ya itu salah satunya. Kita mencobai Tuhan supaya kita bisa memuaskan hawa nafsu kita. Kita udah bangun nih disiplin rohani dengan luar biasa. Haleluya, wow, udah bahasa roh terus dah ini. Tapi saudara, ini saya bersaksi ini bukan untuk meninggikan diri saya sendiri. Ketika saya mulai membangun kembali hari-hari ini, saya udah hampir sebulan ini saudara. Bukan karena kuat gagah saya mulai membangun manusia roh saya dengan secara lebih konsisten. Saya mulai bangun saya dengan bahasa roh lagi, saya mulai berbahasa roh. Lebih 1 jam saya mulai praktekin dengan takut dan gentar nih jujur saya cerita ini saudara. Karena hati manusia ya saudara, kesombongan itu bisa gak kelihatan loh. Dan saya udah ditegur Tuhan sekali waktu saya ceritain ini, di waktu doa hari Selasa. Itu pulang saya nangis loh. Karena saya waktu habis cerita sama di kelompok doa, jadi saya udah ceritain nih ceritanya saya mulai membangun kebiasaan apa. Waktu doa hari Selasa saya ceritain bahwa saya mulai membangun bahasa roh. Setelah saya ngomong begitu, saya juga baru mau cerita sama teman-teman, pastor, para full time. Waktu setelah saya ngomong itu saudara, hati saya duk. Hati saya bukannya habis bersaksi jadi kayak plong, enggak. Duk. Saya tuh kayak ada satu, hati saya nggak enak banget saudara. Pulang saya bilang Tuhan saya pasti salah ngomong. Saya bilang saya forgive me Lord. Apa sih Tuhan? Benar-benar saya terus bergumul sama Tuhan. Sampai saya tahu apa motif kamu menceritakan hal itu. Anda bisa lihat saya senyum-senyum. Gak tahu kan di dalam saya. Tapi Tuhan tahu. Makanya saya hari ini mau ceritain juga bukan untuk pamer. Tapi ketika saya mulai membangun itu saudara, ada gak setiap pagi yang bikin gini, udahlah hari ini gak usah. Kan gak sempet tadi, sibuk, gak usah. Mulai ada kayak excuse, minta pengecualian untuk saya tidak melakukan itu saudara. Itu ada banget. Saya ngomong dengan Agung bilang, wah ada waktunya, kita perlu waktu lebih banyak. Itu benar juga. Saya bilang, ya Tuhan nih 1 jam lumayan loh gitu kan. Mulai tuh ada hal-hal yang terus kayak mulai, maksudnya ingin dia menghentikan saya saudara. Ketika saya mulai mengiyakan, saya mungkin hari itu saya stop gak berbahasa roh. Besok mungkin ada alasan lain untuk saya stop. Akhirnya apa yang sudah dibangun itu dia pasti akan stop.
Itu kemauan musuh saudara. Ketika Anda menyala-nyala, jangan lupa dia akan terus bujuk Anda untuk lepaskan apa yang sedang Anda bangun. Jadi kenapa saya bagi ini saudara? Karena itu kita gak mau gereja kita menjadi gereja yang suam-suam. Terakhir saudara, ini yang benar-benar saya mesti lepaskan dalam nama Yesus. Hati-hati dengan penyembahan berhala. Iblis ajak dia, Yesus ke gunung. Ke tempat yang tinggi, dikasih lihat kemewahan, dikasih lihat segalanya. Asal kamu menyembah aku. Mungkin hari ini Anda gak diajak ke kuil, nyembah-nyembah patung gitu. Enggak. Dia juga udah pinter. Dia belajar, orang Kristen mah gak mungkin bisa digituin. Dia bakar sedikit demi sedikit ambisimu. Mau gede kan? Lihat nih. Bos Iteng. Asik tuh dia. Oh ya mulai kerjasama. Ini bukan saya berarti bukan. Supaya Anda gak punya relasi namanya bisnis harus ada relasi. Saya katakan. Tapi ini yang saya kasih lihat adalah bagaimana iblis bekerja. Dan kita harus benar-benar bisa memisahkan. This is from God or not. Ketika Anda mulai dipacu ambisimu, mulai dipacu dengan wow, oh mau ini mau itu. Anda lihat sedikit demi sedikit, Anda akan bukan menyembah Tuhan lagi. Mungkin Anda menyembah kekayaan. Kekayaan tidak salah. Tapi kekayaan ketika memenuhi, menguasai hati kita, dia menjadi salah. Tubuhmu tidak salah. Tapi ketika engkau merawat tubuhmu sampai itu menjadi satu-satunya keinginanmu nge-gym supaya wow badan gua bagus segala macam, tubuhmu menjadi ilah. Karir kita bisa menjadi ilah, termasuk pelayanan. Bagaimana pelayanan bisa menjadi ilah kita? Ketika kita mencari firman cuma buat orang lain. Sebenarnya kita gak mau cari kehendak Tuhan. Tapi gue mesti dapat firman. Supaya gue bisa kasih orang. Supaya orang amazed sama saya. Layananmu menjadi Tuhan kita. It's not about Jesus. Dan itu akan membakar kita. Membakar, api asing itu akan membakar kita. Saya mau buka ayat satu aja. 1 Samuel 15. Dari kehidupan Saul saudara, saya mempelajari. Saul itu kerajaannya justru menjadi ilahnya dia. Tuhan memberkati dia dengan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Walaupun sebenarnya Tuhan gak suka bahwa bangsa Israel punya raja. Dia pengen Allah sendiri menjadi rajanya. Tapi bangsa Israel berseru-seru sama Samuel supaya dia punya raja. Akhirnya Tuhan pilih pilih Saul. Saul itu pada masa itu adalah bangsa yang kecil. Benyamin bangsa yang kecil gitu loh saudara. Tapi Tuhan pilih yang kecil ini untuk menjadi raja. Ya saudara. Jadi dia dikasih menjadi raja. Sebelum sampai situ. Jadi si Saul ini sebenarnya gak expect juga dia jadi raja. Tapi karena Tuhan pilih dia saudara. Sampai di 1 Samuel 10 aja. Waktu dia tuh dipilih. Ada orang-orang Dursila bilang begini nih. Jadi gak semua rakyat waktu dia urapi jadi raja terima dia loh saudara. Ada orang-orang Dursila bilang gini, menghina si Saul. Masa nih si Saul orang yang kayak gini bisa nyelamatin kita? Karena raja orang Israel itu dipilih Tuhan untuk bisa berperang melawan musuh-musuhnya orang Israel saudara. Jadi orang-orang gak appreciate Saul juga. Tapi si Saul waktu awalnya itu benar-benar masih humble ya saudara ya. Masih humble. Masih rendah hati ya. Tapi Tuhan sekali lagi Tuhan pilih kita. Tuhan pasti akan yang mempromosikan kita. Waktu Saul tidak diterima oleh segerintil orang. Dia menjadi raja. Tuhan buktikan bahwa Saul ini bisa berperang. Di 1 Samuel 11 dibuktikan dia bisa mengalahkan Amon gitu saudara ya. Wow pada saat dia mulai mengalahkan Raja Amon dan bangsa Amon. Di situ di Gilgal akhirnya Saul diperbaharui jabatan rajanya. Nangkep
ya saudara ya. Jadi sekarang rakyat udah wow, Saul raja Israel. Karena Tuhan membuktikan bahwa Saul itu orang yang benar-benar bisa menjadi raja. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada saat dia udah mulai menikmati penerimaan orang, mulai menikmati kehormatan dari orang-orang ini saudara, dia mulai error saudara ya. Mulai gak taat. Dia mulai sekali disuruh tunggu Samuel, dia gak bisa tunggu. Karena apa? Dia takut rakyatnya tinggalin dia. Nangkap saudara? Ketika berhala itu ada di dalam hati kita, segala situasi sekeliling kita, kita akan berusaha dengan kekuatan supaya apa yang saya punya ini jangan diambil orang. Jadi Saul itu ketakutan rakyatnya meninggalkan dia. Kenapa? Karena dia mau menjadi raja terus-terusan. Dia diurapi oleh Samuel, dia menjadi orang yang berbeda. Tapi now dia mulai pakai kekuatannya sendiri untuk mempertahankan kerajaannya. I don't need God. Kerajaannya udah jadi ilahnya. Udah menjadi berhalanya saudara. Sampai terakhir ketika Tuhan suruh dia bunuh itu semua Amalek. Hancurin itu Amalek. Saul pakai kekuatannya sendiri karena rakyat mau. Binatang yang tambun-tambun itu diselamatin aja raja. Buat nanti persembahan. Gak apa-apa korupsi dikit. Nanti kita korupsinya buat persembahan. Pasti Tuhan juga ampunin kita lah. Ya gak apa-apa. Ya. Akhirnya kita lakukan deh. Saya ingat satu. Siapa Pak? Yang dari Nigeria itu. Temannya Pak Jonathan David. Tunde Bakare, ada satu pendeta saudara Tunde Bakare, wah gila saudara. Waktu dia terima persembahan, ternyata dia tahu persembahan itu dari kejahatan. Dibalikin loh, gede juga dibalikin. Itu integritas namanya. Amin, oke kembali cepat supaya kita cepat. Nah akhirnya Samuel marahin, ini saya rasa buat gereja kita ini. Ini benar-benar kita perlu tangkap. 1 Samuel 15. Ayo kita lihat, saya udah bikin slide-nya sih sebenarnya. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai 23. Oke, now kita baca ya semuanya sama-sama dengan segenap hati. 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab yang kencang ini, pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan hati adalah sama dengan menyembah berhala dan terahim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Firman ini jelas katakan, kalau Tuhan lebih senang kita mendengar dia, taat sama dia saudara, daripada persembahan kita. Bukan berarti, oh ya udah deh kalau gitu gue mau taat aja gitu loh. Gak usah kasih-kasih, gak usah persembahan gitu ya. Bukan gitu saudara, Anda dikasih duit, coba tanya Tuhan untuk apa saya kaya ini Tuhan. Setiap segala sesuatu yang dikasih sama kita, saya percaya itu ada destiny-nya. Itu ngomong terus beberapa waktu sama saya. Setiap orang itu punya destiny. Kalau lu kaya, Tuhan mau ngapain dengan kekayaan kita? Kalau saya miskin juga mau apa Tuhan kasih saya hidup seperti ini? Pasti ada destiny-nya. Bukan untuk kita tapi tujuan kerajaan Allah. Tuhan senang saudara dengan kita berkelimpahan. Jadi dikatakan gini, kalau kita berdurhaka itu sama dengan dosa bertenung. Sama dengan kita pergi ke dukun. Kalau durhaka, ya saudara ya. Dulu kita suka tiam-tiam ke mana-mana nanya-nanya kopiok-kopiok gitu loh. Pakai itu tuh saudara yang kayak sumpit ya saudara ya. Itu sama, pendurhaka sama seperti itu. Terus dikatakan apa? Kedegilan itu, ingat gak khotbah awal tahun Pastor Leo khotbah tentang kebijaksanaan, pilih supaya kita menjadi orang yang bodoh atau bijaksana. Hendra khotbah tentang kedegilan hati. Dan beberapa waktu yang lalu waktu kita doa hari Selasa, Tuhan ngomong lagi tentang kekerasan hati.
Kita lihat di sini saudara, dikatakan kedegilan, kekerasan hati sampai dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, kenapa api kita bisa padam? Tadi, hati-hati dengan penyembahan berhala. Hati-hati dengan kesibukan. Hati-hati dengan kepengen kita hidup nikmat tanpa tujuan di luar Tuhan. Selesainya gimana Priscilla? Kemarin balik kepada kasih mula-mula. Cuma kasih yang bisa membuat kita kembali lagi menyala-nyala. Ngomong gampang ya saudara ya, kasih. Wahyu katakan apa saudara? Wahyu 2 ayat 4-5 dikatakan, demikian aku mencela kamu karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya kan, sekarang kita udah punya selingkuhan di hati kita. Ya saudara, kita punya selingkuhan. Ya yang lain-lain di luar Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kalau dulu kita bisa doa, kita bisa puasa, kita bisa menyendiri sama Tuhan. Lakukan lagi saudara. Balik lagi ke sana. Kita perlu minta, Tuhan aku mau balik lagi. Aku mau Tuhan cinta mula-mula itu kembali sama aku. Lakukan, bantu aku untuk melakukan. Caranya begitu saudara. Gak perlu pusing-pusing gimana ya, gue mesti semedi kali ya supaya balik lagi. Gak, lakukan, minta sama Tuhan. Maka kok Tuhan akan memberikan. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuinya. Berserulah kepadanya sebab ia dekat. Berserulah kepada aku maka aku akan menjawab engkau. Jadi mudah saudara untuk kembali ke Tuhan, berseru kepada Tuhan. Gak usah pakai ilmu apa ya yang susah-susah. Berseru sama Tuhan. Tuhan aku mau balik Tuhan. Help me Lord. Tuhan tolong Tuhan. Aku mau membangun disiplin rohani lagi. Tolong saya Tuhan. Karena satu waktu nanti kita gak bisa berbilang di hadapan Tuhan. Oh nih Priscilla nih Tuhan. Udah bahasa roh 1 jam. Kamu mau bermegah di hadapan Tuhan. Alkitab saudara, semua yang tentang Tuhan, you cannot do, kamu tidak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Kalau ada yang bisa bilang, saya bisa lakukan dengan kekuatan saya sendiri, di hadapan Tuhan nanti kebakar. 1 Korintus 3 ayat 11 katakan, api itu akan membuktikan pekerjaan kita. Apakah kamu membangun dengan rumput, kayu, atau jerami? Pasti akan dibuktikan oleh Tuhan. Jadi gak ada yang bisa bilang, saya mau balik pakai kekuatan saya sendiri. No, you must ask, minta sama Tuhan. Benar-benar dengan segala kerendahan hati, Tuhan aku mau Tuhan. Penuhi lagi Tuhan, consume me with your love Father. Aku mau mengalami Engkau Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau kasih mula-mula itu kembali. Minta itu saudara. Gak susah, dia pasti jawab. Saya yakinin saya pasti jawab. Karena kasih itu benar-benar luar biasa saudara. Kasih itu akan membakar kita. Kasih itu benar-benar kita lihat ya saudara. Ini saya juga waktu menyiapkan ini saya sampai tertegun membaca ini. Kisah Kidung Agung. Ayat yang ke-8 dikatakan gini saudara. Ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Katakan cinta kuat seperti maut. Jadi maut sama cinta saingan ya saudara. Maut itu terpisah dari Tuhan. Ya, jadi iblis juga lagi terus berusaha untuk bawa kita keluar dari Tuhan. Tapi cintanya Tuhan juga berebut gitu loh saudara. Dia pengen sekali, dia benar-benar kuat gitu ya saudara. Terus dikatakan apa? Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Ini kegairahan cintanya Tuhan saudara. Gak ada yang bisa mencintai Tuhan kalau Anda gak sadar atau gak mendapat poin bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tidak ada, sekali lagi saya mau nyatakan, kita bisa mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita.
Kasihnya Tuhan seperti tadi. Itu kegairahannya itu seperti api yang akan membakar kita, saudara. Oh, api cintanya itu, saudara, benar-benar luar biasa. Ya makanya kemarin ketika Pastor Andy itu katakan bagaimana kasih yang begitu, kasih Bapa, ketika orang ngalamin kasih Bapa itu bisa mengalami transformasi. Haleluya. Jadi dikatakan nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Ketika Anda ada di dalam api cintanya Tuhan. Banjir pencobaan, banjir masalah tidak bisa membuat kita tenggelam. Karena cinta itu akan menggendong. Cinta itu akan membawa kasih, yaitu kasih. Itu alasan dia akan menggendong kita. Tidak pernah dia tinggalkan kita. Saya akan tutup gini, saudara. Kalau hari ini Anda belum pernah ngalamin yang seperti yang kasih Bapak tuh kayak apa sih? Minta. Gampang, saya mau cuma bilang mintalah. Maka dia akan berikan. Tuhan, aku mau ngalamin kasih-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan. Apa sih yang orang-orang bilang tuh kasih Bapa? Minta, saudara. Karena dia benar-benar pengasih kita. Dia gak mau cuma Anda puas dengan cerita kesaksian orang-orang. Gue ngalamin kasih Bapa. No. Dia mau Anda benar-benar mengalami kasih Bapa. Dan saat ini, saudara, pejamkan mata Anda. Bayangkan Bapa ada di sini. Dia adalah Allah yang personal, saudara. Bukan Allah yang hanya Allah korporat, tapi setiap pribadi. Allah mengasihi kita secara pribadi. Mungkin Anda sudah tadi, nyala apimu sudah mulai padam. Dan saat ini izinkan kasih itu kembali membakar hatimu. Mungkin Anda berseru, Tuhan, I want your love. Dan dia ada di sini. Bapa sangat mengasihimu. Bapa mengasihi kita, harganya itu Yesus. Bukan dengan emas perak Anda dibayar. Tapi dengan Yesus, dengan darahnya. Yang tidak fana itu. Seharga darah Yesus. Anda benar-benar berharga di mata Tuhan. Dan hari ini izinkan kasih Bapa mengalir. Ketika Anda mendapatkan kasih itu, kamu juga mendapatkan api itu kembali. Bapa Surgawi, saat ini hamba berdoa. Engkau tahu setiap hati. Engkau tahu Bapa kedalaman setiap hati dari anak-anak-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kasih-Mu kembali memeluk mereka. Engkau yang menggendong mereka Bapa. Engkau akan membawa mereka kembali kepadamu Bapa. Karena firman-Mu berkata Bapa, Engkau sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang kami doakan. Lebih banyak dari apa yang kami pikirkan Bapa. Saat ini aku berminta Bapa, biarlah kasih-Mu melanda setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Dan aku minta Bapa, tidak akan pernah sama lagi. Api itu kembali lagi saat ini Bapa. Biar api Roh Kudus membakar setiap hati dari anak-anak-Mu Bapa. Oleh karena api cinta itu membakar hati kami. Api cinta itu membakar kami kembali. Api cintanya Tuhan membakar kami kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya undang Anda, saudara semua berdiri. Oh, thank you Jesus, we thank you Lord. Terima kasih Bapak saat ini Bapak. Saat ini Bapak kami mengangkat tangan. Mari saudara kita angkat tangan. Oh yes, thank you Jesus. Kami mau terima ini dengan iman. Karena kami tahu itulah firman-Mu Tuhan. Pada saat kami berseru kepada Engkau Tuhan, Engkau menjawab kami Tuhan. Bahkan Engkau akan memberitahukan hal-hal yang besar Tuhan. Yang kami tidak tahu hari-hari ini. Engkau akan bukakan itu Tuhan kepada anak-anak-Mu yang hari ini mereka berseru kepadamu Bapak. Mari Bapak, biar roh doa itu mengalir dalam
dalam nama Yesus Kristus. Biar roh doa itu yang seperti api itu membakar kembali setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Oh mari Tuhan saat ini Tuhan, apinya mengalir Tuhan, membakar setiap hati dan membakar, dan Tuhan saat ini juga api yang menghanguskan akan melepaskan dari anak-anak-Mu Tuhan, yang membuat mereka, yang menghalangi mereka untuk datang kepadamu Tuhan. Oh aku berkata dalam nama Yesus, setiap kecanduan pornografi aku perintahkan kau lepas dalam nama Yesus. Oh kau lakukan di tempat tersembunyi, tapi Tuhan tahu, lepas itu dalam nama Yesus. Api ini membakar semuanya. Roh pornografi aku perintahkan lepas dalam nama Yesus. Oh rokosa kara hara kara sekeria reka barada kara. Semua kecanduan dalam segala bentuknya saat ini juga dilepaskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Termasuk kecanduan HP Tuhan. Saat ini lepaskan kami Tuhan. Lepaskan semuanya Tuhan. Dari semua yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Korosa kararaba. Ora sekerete kuria sakara. Ora kata sekere. Ora koto sekerete kiara sekerete. Hikara sekere. Ora kata sekere. Daripadamu ada yang datang ke sini, mungkin cuma karena kata teman. Dari teman, dan kau benar-benar belum mengalami Tuhan. Saat ini kau berdoa, biar hari ini kau mengalami kelahiran baru. Mari saat ini, engkau mungkin selama ini Kristen dari nenek moyangmu. Mungkin kau Kristen dari kecil, engkau karena sekolah minggu, tapi engkau belum benar-benar mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat ini saudara, engkau yang saat ini yang belum benar-benar menerima Tuhan Yesus secara pribadi menjadi Juru Selamatmu, lakukan saat ini juga. Katakan kepada dia, Tuhan Yesus, engkaulah Tuhan yang datang menjadi manusia. Engkau mati di kayu salib, dan di hari ketiga kau dibangkitkan. Sekarang kau duduk di sebelah kanan Bapa. Tuhan, kau mati buat dosa-dosaku. Saat ini Tuhan, aku bersyukur darah-Mu sudah menyucikan aku. Aku minta ampun Tuhan untuk segala hal yang telah aku lakukan, untuk segala dosa-dosa ini Tuhan. Dan saat ini juga darah Yesus yang telah mengampuni aku. Darah Yesus menghapus dosa-dosaku. Engkaulah menjadi Tuhan aku Tuhan. Engkaulah Tuhan saya. Engkaulah Raja saya. Engkau adalah Juru Selamat saya. Mari saudara, mari saat ini biar kau lahir baru hari ini dan hidupmu tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu Bapak, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saat ini Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami Bapak. Kami menerima berkat Bapak. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Buat Anda yang udah lahir baru, hari ini Anda baru pertama kali lahir baru. Engkau bisa menghubungi para pastor untuk bisa didoakan lebih lanjut atau akan dicarikan home mungkin kalau belum home. Oke, selamat siang. Terima kasih semuanya. God bless you.